Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Selalu di mana-mana kalau ikut pengajian dia yang tanya, Ustaz, apa arti Ar-Rahman? Untuk menjebak, untuk mengetes akidah orang. Nanti lama-lama kalau dia berkuasa di Pekanbaru ini, maka dibuat tes ulang imam. Situlah nanti antum baru ingat cakap ceramah. Nanti antum akan ditanya, Anda imam di kecamatan ini, ya, apa makna Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Kalau antum tidak meyakini Allah duduk di atas aras, maka dicabutlah SK antum. Sekarang antum ketawa. Tapi kalau dia berkuasa, baru antum ingat, betul kata mendiang Ustaz Somad. Betul. Dan di atas makam saya itu dibuat mereka besar-besar. Inilah makam ahli bid'ah waddalalah wa huwa finnar, kata dia. Situ nanti antum meleleh air mata antum lewat di kuburan. Dia berkuasa, ngeri kan? Apa kata dia? Wa hal yakunul istiwa'u illa bijulusin. Apakah mungkin ada makna lain dari istiwa itu kecuali julus? Apa arti julus? Ar-Rahman 'alal arsy istawa artinya Allah duduk di atas arsy. Wa hadza kalamun sahihun. Dan kalam ini adalah sahih. La ghubara alaih. Ghubara artinya debu. Tak ada debu di atasnya. Jelas sejelas-jelasnya. Macam saya menengok laptop ni, tak ada debu di atasnya. La ghubara alaih, bersih. Bahwa makna istiwa adalah julus. Itu fitnah ya akhi. Mana ada kami mengatakan Allah duduk di atas aras. Konya. Wa hal yakunul istiwa'u illa bijulusin. Adakah makna lain istiwa selain duduk? Allah duduk di atas arsy. Siapa yang tak meyakini Allah duduk di atas aras, maka dia kafir, tak boleh ceramah, tak boleh jadi khatib, tak boleh jadi imam, akidahnya sesat, kafir, musyrik, mu'attilah, jahamiyah. Berapa tempat di Pekanbaru ini yang saya dicoret tak ceramah. Asal masuk dia ke situ, dikomporinya, pengajian yang pertama, bab pertama adalah pertemuan pertama pengajian, akidah Allah duduk di atas arsy. Mulailah Abdul Somad tak lagi diundang ceramah. Oh, jadi ceritanya Ustadz dendam karena tak diundang ceramah. Tak sanggup-sanggup saya menampung jadwal ceramah. Kalau masalah itu. Cara dia mengeliminasi Ustadz. Bagaimana caranya membuang Ustadz ini? Bagaimana supayanya Ustadz ini jangan masuk, ini Ustadz jangan masuk. Maka caranya adalah kajian pertama, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Wa amma tafsiruhu bil julusi. Menafsirkan ayat ini dengan julus, duduk. Faqad naqala Ibnul Qayyim fi Sawa'iq an Kharijah bla 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 dan seterusnya. Hal yakunul istiwa illa bil julus. Istaqarra, menetap. Wal julus, duduk. Allah duduk dan menetap di atas arsy. Bisa ditunjuk ke atas, di atas arsy. Ini yang ahlus sunnah wal jamaah, yang asli, yang original. Imam Tabari. Apa kata Imam Tabari tentang makna istiwa? Masalah bahan ini nanti saya kasihkan, minta kopi. Tafsir yang paling tua, tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Apa kata Imam Tabari? Imam Tabari dari kalangan salaf. Al-Imamu Abu Ja'far Muhammad ibn Abjarir At-Tabari, salaf, karena dia 3 abad pertama. Zakara fi tafsirihi Jami'il Bayan
annal istiwa'a fi kalamil Arab, bahwa makna istiwa dalam bahasa Arab munsharifun ala wujuh. Banyak makna istiwa. Wujuh. Bukan satu wajah. Wujuh. Banyak makna istiwa dalam bahasa Arab. Minha diantaranya al-ihtiyaz. Ihtiyaz memihak. Wal istila berkuasa. Wa kana wali kota istawa alal arsh. Wali kota bersemayam di atas arsh. Maknanya dia menguasai Pekanbaru. Pergi kita ke kantor wali kota, tak ada dia duduk di kursi. Kemana Pak Wali? Pak Wali keluar kota. Tapi katanya istawa alal arsh. Wah, ang bonga. Maksud istawa di situ bukan istaqarra. Maknanya istila. Dia berkuasa selama 10 tahun di Pekanbaru. Summa awwala qaulallah. Kemudian ditakwil firman Allah. Summa stawa ilas sama. Kemudian Allah istawa ilas sama. Apa artinya? Ala. Summa stawa ilas sama. Kemudian ala. Ala. Naik ke atas. Ulu malikin wa sultan. La uluwil intiqal wa zawal. Tingginya itu tingginya kekuasaan. Bukan tinggi tempat. Sedangkan dia memahami tinggi tempat. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami makna tinggi di situ adalah tinggi kekuasaan. Sama kalimatnya, ala, tinggi. Ustadz Somad itu tinggi. Pas tengok, pendeknya. Bukan tinggi fisiknya. Bukan tinggi tempatnya. Tapi tinggi popularitasnya. Tinggi. Itu maksudnya tinggi. Jadi disangka panitia kok ambo koeh kok dek ndak ada air minum. Mari bagaimana biar agak turun sedikit. Wa hadza minat Tabari. Ini dari Imam Tabari. Tanzihun lillah. Dia mensucikan Allah anil jihati. Allah itu suci dari jihad. Apa itu jihad? Arah. Allah tak bisa ditunjuknya di atas, tak bisa. Di atas tak bisa. Di mana ungke? Di atas. Di mana kutung? Berarti betompek. Betompek berartinya. Kata Imam Tabari, Abdul Somad hanya membacakan. Anil jihati wal makan. Allah tidak berarah wal makan. Allah tak bertempat. Wa anil istiqrar. Menetap. Allah tak menetap di atas aras. Wal julus. Allah tidak duduk. Wal muhazat. Allah tidak muhazat. Yuhazi. Sejajar. Memihak. Allah inhiyas artinya tak memihak. Abdul Somad memihak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke muka, ke belakang. Maka kata Imam Tahawi, Allah itu suci dari 6 arah. Tidak di muka, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Maka dia tetap berada di sana sebelum tempat itu ada. Kalau dia berpindah, berarti batallah mukhalafatu lil. Dia sudah ada sebelum aras ada. Tiba-tiba diciptakannya aras, pindah dia ke aras. Maka dia bukan Tuhan, karena Tuhan tak berpindah. Allah qadim. Sifat 20 disusun sebagai kunci untuk supaya umat berpegang. Apapun nama aliran yang datang di akhir zaman terbantahkan dengan sifat 20. Ada orang Jerman namanya Nietzsche. Kata Nietzsche, Tuhan pernah ada dulu, tapi sekarang sudah mati.
Kalau ada nanti jamaah di masjid, tuan-tuan imam mengatakan, Tuhan pernah ada, tapi Tuhan sudah mati. Bantah pakai sifat 20. Sifat yang mana? Bako. Bako tak berakhir. Maryam adalah Tuhan. Bantah pakai sifat 20. Yang mana? Wujud qidam. Qidam tak berawal. Bako tak berakhir. Kalau berakhir berarti bukan Tuhan. Kalau berawal berarti bukan Tuhan. Allah berhajat kepada arash. Abdul Somad duduk ke kursi. Berarti Abdul Somad berhajat kepada kursi. Kalau tak ada kursi, telontangnya ke bawah. Bantah pakai sifat 20. Yamuhu binafsi. Sifat Allah banyak. Kenapa dibatasi cuma 20? Sifat 20 bukan batasan. Sifat 20 adalah kunci. Siapa yang menguasai sifat 20? Maka bisa dibantahnya semua aliran-aliran. Itulah dia ada sifat 20 dalam. Secara simpel dan singkat sederhana. Wa ma kana min sifatil makhluk. Qalat Tabari. Imam Tabari berkata dalam muqaddimah tarikh, la tahitu bihil auham. Allah tidak bisa dibayangkan, tak bisa dalam waham, hijau, merah, kuning, kotak, bulat, macam cacing, tak bisa. Wala tahwihil aqtar, dia tidak bisa dibatasi tempat. Wala tudrikuhul absar, dia tak bisa ditengok oleh mata. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabiru. Apa kata Imam Mulla Ali Al-Qari? Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah awidda'a iddi'aan muayyanan mustamilan ala isbatil makan. Isbatil makan, menetapkan Allah punya tempat di atas, di aras. Wal hay'ah, berkaki, berbetis, bertangan, bermata, hay'ah. Wal jihah, arah. Min muqabalah wa subut, masafah. Jauh dia di atas, berjarak. Wa amsalul tilkat fayasiru kafiran. Bukan kata Abdul Somad. Orang yang menetapkan Allah bertempat, berbentuk, fayasiru kafiran. Hancur umat ini nanti. Yang mengatakan Allah bertempat, kata ini kafir. Yang mengatakan tak percaya kepada Ar-Rahman al-Istawa, tak. Oh, Pekanbaru kota berkuah darah. Kalau tidaklah, apa dosa Asy'ari? Kita sampai jam 11. Apa dosa Asy'ari itu? Apa salah dia? Kenapa dia dikafirkan? Imam Abul Hasan Asy'ari, orang yang mengikutnya disebut dengan Asy'ariyun atau Asy'ariyah. Asy'ariyun, yo. Asy'ariyah, yo. Sama itu. Dia menyusun kaedah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membantah kelompok-kelompok Ahlul Bidah. Qadariyah, Jabariyah, berkelahi, kata ini tak ada takdir, kata ini terpaksa takdir. Datanglah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khawarij dengan Murji'ah. Kata Murji'ah, iman tak berpengaruh terhadap perbuatan, tak mempengaruhi iman. Iman Abu Bakar dengan imam peminum khamar sama, kata Murji'ah. Sebaliknya lawan dari Murji'ah ini Khawarij. Kata Khawarij, siapa saja yang buat dosa besar, kafir, masuk neraka. Maka datang Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan. Syiah, Mujassimah, dan lain-lain. Jadi Imam Al-Asy'ari menyusun secara sistematis berdasarkan Quran dan Sunnah. Dia tidak membawa agama baru. Dia tidak membawa pemahaman baru. Dia hanya menyusun. Seperti Imam Syafi'i menyusun fikih. Jangan ikut Imam Syafi'i. Ikutlah Nabi dan Quran dan Sunnah. Jadi Imam Syafi'i kok agama baru. Ini kan menyusun. Pernah rupanya Nabi Muhammad bilang, rukun sholat ada 13. Kan tak ada. Menyusun secara sistematis.
Sama dengan ilmu hadis. Ilmu hadis mana ada zaman Nabi? Bahannya ada, tapi tersusun secara sistematis pada masa Imam Roma Hurmuzi, abad keempat. Baru cantik pada masa Imam Ibnu Shalah dalam kitab Muqaddimah Ibnu Shalah. Masalah ayat sifat. Maka ulama-ulama salaf terbagi dua. Yang pertama pakai tafwid, yang kedua pakai takwil. Tunggu, dibetulkan dulu. Kalau salah nanti jadi dosa jariah. Ulama salaf dari kalangan sahabat sampai tabi'in dua saja. Tafwid atau takwil. Jadi Imam Asy'ari datang menyusun itu secara sistematis. Jadi jangan katakan, jangan ikut Abdul Somad, dia mentakwil. Bukan saya mentakwil. Saya mengikut para ulama Imam Mazhab Asy'ari, lalu kemudian membukukannya secara sistematis. Yang mana dulu kita baca? Tafwid apa takwil? Tafwid. Al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Tentang istiwa ghairu majhul, tak ada orang yang jahil. Makna istiwa semua orang tahu. Tapi wal kaifu ghairu ma'qul. Bagaimana Allah istiwa? Ghairu ma'qul. Tak mungkin masuk ke dalam akal. Allah duduk di atas aras. Maka yang paling selamat adalah tafwid, serahkan sama Allah SWT. Adapun bertanya tentang itu adalah bid'ah. Karena sahabat dulu tak ada bertanya tentang itu. Mana tahu nanti ada jamaah mengetes. Pak Imam, apa arti istiwa itu Pak Imam? Bertanya tentang itu bid'ah. Contohnya Pak Imam, awak angkalah pelaku bid'ah. Asik bertanya istiwa. Sebenarnya ada jawab pertanyaan lain. Yo. Nanti kalau kita mengartikannya Ustaz secara harfiah, istawa itu nanti di buku tafsir bagaimana Ustaz? Coba tengok tafsir Jalalain pas ketemu ayat mutasyabihat. Alif lam mim. Apa dibuatnya tafsir itu? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kira-kira kalau pakai Allahu a'lam pakai apa dia itu? Pakai apa tuh? Tafwid. Allahu a'lam. Buya, apa arti yadullah fauqa aidihim? Wallahu a'lam. Baca aja. Buya, apa arti yauma yukshafu an saqin? Ketika disingkapkan betis Allah. Wallahu a'lam. Lama-lama sok ditunjuk orang. Itu imam apa? Imam wallahu a'lam. Itulah maka saya mentakwil. Apakah ketika saya mentakwil berarti saya keluar dari ahlu sunnah? Tidak. Imam ahlu sunnah. Qala al-lughawi as-silafi al-adib Abu Abdurrahman Abdullah bin Yahya bin al-Mubarak kana arifan bil lughah wan nahwu. Qala, apa kata dia? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Artinya, coba tengok apa tulisannya situ? Ar-Rahman 'alal arsy istawa, istaula. Berkuasa. Fiilnya istaula. Tadi katanya istilah, istilahnya masdar. Apa kata Imam Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi? Imamu ahli sunnah wal jamaah. Ta'wilat ahli sunnah. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Al-istila.
wa an la sultana li ghairihi. Tidak ada kekuasaan lain selain kekuasaan Allah. Kira-kira Pak Imam mau pakai tafwid atau takwil? Tergantung penanya. Kalau yang bertanya anak-anak ketek, Ustadz, ini katanya ada tangan Allah. Wallahu a'lam, awak tidak tahu, soal pada Allah. Tapi kalau yang bertanya anak mahasiswa, Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris, berkuku besi, bertangan besi. Apa bosi tangannya? Tidak, maksudnya kekuasaannya keras. Jadi dengan itu, oh berarti ini majaz. Majaz. Yo. Yang aina Allah itu yang buka itu ditanya. Tentang Ainallah sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer. 37 nanti kita bahas. Catat. Nanti ambo habiskan dulu nih bahan materi ini, nanti baru bahas tentang Ainallah. Buku itu ambo tulis waktu umur 37. Kini umur udah hompek puluh hompek. Imam masih bertanya tentang itu juga. Kan nampak betul sepelenya mau buku ambo. Padahal buku itu ambo tulis umur ambo 37 tahun. Lah di Boliuang dari timur ke barat. Kini lo sampai puluh hompek umur ambo. Itu jadi tanya. Itu imam bertanya tuh, apalagi makmum. Putui tentang, padahal kalau tuan imam maulah membahas buku ambo tuh 37 masalah populer, dibahas setiap subuh hari Ahad, setahun khatam. 37 masalah. Setiap hari Ahad subuh bahas 31 masalah, 2 masalah khilafiyah. Buku itu ambo tulis bukan teori. Selama menjadi ustaz itu aja ditanya di uang suatu Pokam Bau ke Pangkalan Kerinci, Rokan Hulu, Pasir Pangarain. Itu aja ditanya orang. Maka ambo kumpulkan jadi satu. Apa tak dibahas? Tapi tetap ambo bahas. Sebagaimana orang tidak bosan membid'ahkan ambo, ambo pun tak pernah bosan untuk membahas itu. Apa kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma' was Sifat? Al-istiwa huwal qahru, berkuasa, wal ghalabatu, ghalabah, menang, menguasai. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah berkuasa atas segala sesuatu, menguasai segala sesuatu. La sultana li ghairihi, tak ada kuasa selain dia. Kalau ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, kaedahnya dibalikkan mutasyabihat itu kepada muhkamat. Ibnu Qudamah, faminhum man amarraha kama ja'at. Ada di antara ulama yang membaca ayat-ayat itu sebagaimana tertulis, min ghairi tafsir wala ta'wil. Tidak ada tafsir dan tak ada ta'wil. Ma'a nafyit tasbih, tapi tidak pula menyamakannya dengan makhluk. Wa huwa mazhabus salaf. Inilah mazhab salaf. Fahasalal ijma' ala sihhati ma dzakarnahu. Qala amarraha kama ja'at bila tafsir. Baca saja sebagaimana apa adanya, tanpa dijelaskan, tanpa ditafsirkan. Buya, apa arti yadullah fauqa aydihim? Qira'atuha tafsiruha. Membacanya, itulah tafsirnya. Apa itu namanya? Tafwid. Tafwid. Wallahu a'lam. Ustaz pakai mana? Tergantung yang bertanya. Imam Ali bin Abi Thalib. Inna Allah Ta'ala khalaqal arsya izharan liqudratihi. Allah menciptakan arsy itu untuk menunjukkan kekuasaannya. La makanan, bukan sebagai tempat zatnya.
zat Allah di atas aras. Muncul hadis bahwa Allah turun sepertiga malam. Hah? Ya dia teh. Sepertiga malam turunnya. Turun. Yang jadi masalah jam 2 di Papua, di Siko jam 10. Berarti turun naik, turun naik, turun naik. Tuhan tadi. Embong nggak tuh? Turunnya Papua, habis itu turunnya Sulawesi, habis itu naiknya balik, habis itu turunnya balik, habis itu naiknya balik, turunnya di Australia, habis itu naiknya balik, turunnya di India, habis itu turunnya balik. Apa putau? Ponek lah. Bumi kok kan bulat? Bulat, ha? Kalau orang menunjuk, ain Allah di mana? Di atas. Togak di siko. Yang togak di siko menunjuk di atas. Kalau yang togak di siko? Mana atasnya? Nampak? Itu maka mereka mengingkari bumi bulat. Nampak? Karena terkait dengan ini. Mereka mengatakan bahwa bumi datar. Kenapa? Karena kalau bumi bulat, kacaulah makna Allah di atas tadi. Yang togak di siko, di atas. Yang togak siko? Yang togak siko? Nampak? Menunjukkan bahwa ayat ini majaz. Bukan hakiki. Qad kana. Kana maksudnya Allah dulu masuk azal. Kana wala makana. Apa artinya? Dulu sebelum Allah menciptakan tempat, wala makana, dia tidak punya tempat. Wa huwal an, inyo kini ala makana, sama macam dulu. Qad kana, sebelum dia menciptakan tempat. Wala makan, dia tak punya tempat. Wa huwal an, inyo kini ala makana, sama macam dulu. Oh dulu sebelum adanya tompek, sesudah itu dibuatnya aras, bertompeknya kini, bukan Allah. Karena kalau berubah berarti makhluk. Ambo ingin pertemuan ini imam betul-betul yakin. Ambo bukan mengatakan imam kau tidak paham. Cuma di angin kau koncang, kadang awak didongau di radio, iko. Ditonton di TV, iko. Lama-lama, iya juga. Ijma' salaf. Apa kata Imam Al-Baghdadi dalam Al-Farq Bainal Firaq? Wa ajma'u, mereka ijma' ala annahu la yahwihi makan, bahwa Allah tidak diliputi tempat, wala yajri alaihi zaman. Kalau dia dihukum dengan tempat dan waktu, berarti dia makhluk. Apa beda khalik dengan makhluk? Tidak bertempat, tapi mereka membalik. Abdul Somad Tuhannya di banyak tempat. Bukan? Allah bukan fi kulli makan. Allah fi kulli makan, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang betul adalah Allah maujud bila makan. Ah, itu dia. Ya nanti ya. Iyo Ustaz Somad mengatakan Allah fi kulli makan. Iyo. Allah maujud bila makan.